Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat rekan dimanapun berada, kita jumpa kembali di channel Nias Bermuhasabah. Nantikan dan saksikan video-video tausiah singkat dari Uwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma alhimna rushdana wabtah qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibadah Allah, sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan azimah. Bulan yang digelar dengan syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul sedekah, syahrul ibadah, sayyidus syuhur. Maka kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-adabus syiyam. Ibadah Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Al-adabus syiyam, adab-adab puasa. Ingat, orang yang berilmu tanpa punya adab, maka ilmunya tidak akan berkah. Maka ada satu ungkapan yang indah, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Oleh sebab itu, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin, kalau kita ingin puasa kita puasa yang berhasil sesuai dengan tuntunan sunnah dan para sahabat, maka lakukanlah 13 hal di dalam adab-adab berpuasa. Yang pertama, adab puasa yang pertama adalah tasakhuru wa takhiru qabla al-fajar bimiqdari tilawati khamsuna ayat. Maknanya adalah bahwa sahurlah engkau dengan sahur yang dilambatkan. Apa makna sahur yang dilambatkan? Jangan engkau sahur jam 12, jangan engkau sahur jam 1. Itu bukan makan sahur namanya. Itu namanya makan malam atau makan tengah malam. Tetapi yang disunnahkan di dalam al-adabus syiyam, adab-adab yang pertama adalah tasakhuru wa takhiru qabla al-fajar. Bersahurlah engkau sebelum masuk waktu fajar. Waktu fajar adalah waktu subuh. Bimiqdari tilawati khamsuna ayat, dengan takaran ukuran 50 ayat membaca Al-Quran. Inilah yang dilakukan para sahabat ibadah Allah. Bahkan Allah sendiri memuji orang-orang yang bersahur. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna alal musahharin. Sesungguhnya Allah memberi rahmat, para malaikat bersalawat kepada siapa? Alal musahharin, kepada orang-orang yang makan sahur. Oleh sebab itu, jika ingin mendapat kesempurnaan puasa, lakukan sahur yang agak dilambatkan. Misalnya subuh masuk jam 5, kita mulai dari jam 4. Menjelang 10 menit sebelum al-imsak atau sebelum azan, kita sudah selesai makan sahur. Apa maknanya? Kenapa sahur itu harus dilambatkan? Agar sholat subuh kita tidak terlambat. Ibadah Allah, kaum muslimin, sahabat-sahabat sekalian. Adab sahur, adab puasa yang pertama adalah sahurlah dengan sahur yang dilambatkan. Satu. Yang kedua, jika kita ingin mendapatkan kesempurnaan puasa, maka lakukan adab yang kedua, yaitu ta'dilal iftar inda ghurubis syamsi. Apa itu maknanya? Jika engkau akan berbuka, ta'jilal iftar, segerakan berbuka jika waktu sudah masuk.
ala ghurubis syamsi, ketika matahari terbenam. Artinya kalau memang kita sedang dalam perjalanan, kita sedang di pasar, jika waktu masuk berbuka. Dan itulah sunnahnya. Dan itulah yang dianjurkan di dalam puasa. Al-adabus syam, puasa yang sempurna. 2. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Iftaru ala tamar awil ma. Maka jika ingin puasa yang sempurna, maka lakukanlah berbuka dengan kurma. Kurma ini dalam bahasa Arab bisa disebut dengan at-turab, bisa disebut dengan tamar. Kenapa kita dianjurkan berbuka dengan kurma, dengan tamar? Karena pada tamar dan kurma itu ada glukosa. Zat gulanya tinggi tetapi tidak menyebabkan penyakit gula. Luar biasa Nabi mengajarkan kita. Apa hikmah kita berbuka? Makna daripada ta'dilal iftar inda ghurubis syamsi. Berbukalah dengan disegerakan dengan apa? Berbukalah dengan al iftaru ala tamar awil ma. Berbukalah dengan kurma ataupun segelas air. Itu maknanya adalah berbukalah dengan sekedar saja. Jangan berbuka iftaru ala to'am. Berbukalah dengan makan. Ada orang makan tambu 1, tambu 2, maka akan telatlah sholat maghrib. Hikmahnya adalah berbuka dulu, baru kemudian sholat maghrib. Maaf, seorang muazzin saja tidak dianjurkan dia untuk mengumandangkan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi dia harus iftar dulu, harus berbuka dulu. Maka dianjurkan berbuka dulu dan dianjurkan berbukalah dengan sekedar saja. Isyaratnya dengan kurma. 1 biji, 3 biji, segelas air. Ibadah Allah kaum muslimin. Ini adab puasa yang ketiga. Sahabat-sahabat sekalian, adab puasa yang keempat adalah ad-du'a indal iftar. Apa maknanya itu? Ketika berbuka puasa, jangan lupa membaca doa. Ada orang ketika mau berbuka puasa, saking semangatnya lupa membaca doa. Maka kesempurnaan puasa kita, al-adabus syam, yang keempat itu adalah ad-du'a indal iftar. Berdoalah ketika berbuka puasa. Doanya simple, bisa bismillah, bisa Allahumma barik lana, bisa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika. Namun di dalam hadis yang sahih dijelaskan, Nabi ketika akan berbuka, dia membaca doa, zahabaz zama'u wa batallatil uruku wasabatil latil ajaru insyaallah. Telah kering kerongkongan dan semoga mendapat ganjaran dari Allah. Itu adalah doa yang diajarkan. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kelima, al-adabus syam, adab-adab puasa yang kelima adalah iftaru ikhwanihi shaimin. Apa itu? Jika engkau akan berbuka, maka perbukakan jugalah saudara-saudaramu. Iftaru ikhwanihi as-shaimin. Maka perbukakanlah saudara-saudaramu yang berpuasa. Maka insya Allah puasamu akan sempurna. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ketika kita merasakan haus, merasakan lapar, kita akan tahu juga betapa orang sangat kelaparan, orang sangat haus. Maka dianjurkan kita untuk memberi perbukaan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, ada puasa yang keenam adalah Qiyamu Ramadan. Ingat, orang yang bersiam harus berqiyam. Apa itu siam? Puasa. Apa itu qiyam? Berdiri di malam Ramadan. Inilah yang kita sebut dengan sholat tarawih. Tarawih itu artinya sholat bersantai-santai. Sholat dengan bersemangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan perdebatkan masalah berapa rakaat sholat tarawih. Silakan 23, silakan 11. Bahkan para sahabat
ada yang melakukan 43, ada yang melakukan 33. Maka yang penting orang yang bersiam harus berkiam. Maka ada puasa, kesempurnaan puasa yang keenam itu adalah qiyamu Ramadan, yaitu berkiam, melakukan sholat tarawih. Ibadallah dimanapun berada sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang ketujuh adab-adab puasa itu adalah ihya'u laili Ramadan bitilawatil Quran. Hidupkan malam-malam Ramadan dengan tilawatil Quran. Tidak ada malam berlalu kecuali dia membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? La aqulu lakum alif lam mim harfun, walakin alif harpun, lam harpun, mim harpun. Nabi mengatakan alif lam mim itu tidak 3 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka alangkah bodohnya kita, sahabat-sahabat sekalian, jika tidak kita sempurnakan Ramadan kita dengan membaca Al-Quran. Maka kesempurnaan puasa yang ketujuh adalah ihya'u laili Ramadan bitilawatil Quran. Bacalah Al-Quran, hidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, apalagi kesempurnaan puasa, apalagi al-adabus syam. Yang ke-8 adalah at-ta'awanu 'alal iyal wat takhfifu anhum. Apa maknanya? Bantulah saudara-saudaramu, terutama 'alal iyal, keluargamu. Ingat, istrimu, anakmu juga berpuasa. Jika istri harus mengeluarkan energi di bulan Ramadan, bantulah, ringankan beban mereka. At-ta'awanu 'alal iyal artinya ringankan beban saudaramu, terutama keluargamu. Wat takhfifu anhum, dan ringankan beban mereka. Alangkah indahnya kita, sahabat-sahabat sekalian, ibadah Allah, jika engkau ringankan tetanggamu yang tidak punya perbukaan, jika engkau ringankan saudara-saudaramu yang tidak punya makanan sahur, jika engkau ringankan saudara-saudaramu yang tidak punya pakaian ketika menjelang Idul Fitri, wat takhfifu anhum, dan ringankan beban mereka. Lalu yang ke-9, sahabat-sahabat sekalian, ibadah Allah, adab puasa yang ke-9 adalah al-ghuslu alal junub au bingkitoil haid wan nifas qabla al-fajar. Apa maknanya ini? Maaf, jika ada para wanita yang terputus haidnya, al-ghuslu, maka mandinya, mandi junubnya. Al-ghuslu alal junub au bingkitoil haid wan nifas, terputus haidnya, terputus nifasnya, mandilah qobalal fajar. Apa maknanya ini? Siapa yang mau mandi besar, mandi junub, silakan di malam Ramadan. Tapi hormati Ramadan, mandilah sebelum azan berkumandang. Ketika engkau masih junub, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau tidak menghormati Ramadan, engkau tidak beradab di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, al-ghuslu alal junub ay bingkitoil haid wan nifas qabalal fajar. Kaum muslimin ibadallah, yang ke-10 adalah taharri lailatul qadar bi anwa'il ibadah. Luar biasa. Allah menciptakan satu malam yang luar biasa di bulan Ramadan. Itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Apa kata Nabi? Taharru Lailatul Qadar bi anwa'il ibadah fil asril awakhir. Jika engkau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ini akan kita bahas di dalam kesempatan lain khusus tentang Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan atau 82 tahun. Bayangkan, adab-adab Ramadan yang ke-10 itu adalah taharri Lailatul Qadar. Cari, lacak Lailatul Qadar bi anwa'il ibadah, dengan bermacam-macam ibadah. Mulai dari habis sholat tarawih, kemudian kita baca tilawah tadarus dengan kawan-kawan. Habis kita bertadarus mungkin kita bersolat hajat lagi, kita berzikir, baca lagi Al-Quran, berzikir lagi, sampai di 2/3 malam menjelang sahur. Karena sahur yang indah itu kata Allah adalah wa fil as'arihim yastaghfirun. Orang-orang yang bersahur itu dianjurkan memperbanyak istighfar.
Dan andaikan kita dapatkan ini, maka sempurnalah puasa kita. Ibadah Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada. Lalu yang ke-11, adab-adab puasa yang ke-11 itu adalah iksarus sodaqati wal infaq. Iksarus sodaqati wal infaq. Apa maksudnya ini? Perbanyak bersodakoh, perbanyak berinfak. Karena Nabi dalam riwayat yang sahih mengatakan, afdolus sodakoh, sodakoh fi Ramadan. Seutama-utama sodakoh itu adalah sodakoh di bulan Ramadan. Perbukaan, makan sahur, panggil anak-anak, berikan perbukaan, bagikan kuahnya kepada tetangga, bagikan kue kepada masjid. Subhanallah, maka sempurnalah puasamu. Yang ke-12 jamaah sekalian adalah salah satu kesempurnaan puasa kita adalah hibdul lisan anil lagwi war rafas wal fahsya'i wal munkar wal jawari. Jaga lisan dari kata-kata lagwi, sia-sia. Usah engkau menonton YouTube yang buka-buka aurat di bulan Ramadan. Usah engkau menonton acara-acara yang vulgar di bulan Ramadan. Jaga matamu alal jawari, anggota tubuh, dari yang diharamkan, maka itu akan sempurna puasa kita. Berkata saja kita harus kita jaga hibdul lisan alillahi war rafas wal fahsya'i wal munkar wal jawari, anggota tubuh kita. Maaf, engkau para wanita, engkau para muslimat, tetap tutup auratmu di bulan Ramadan, karena itu termasuk kesempurnaan daripada puasa. Yang ke-13 yang terakhir, jamaah sekalian, para pemirsa ibadah Allah kaum muslimin yang berbahagia, kesempurnaan puasa yang ke-13 adalah i'tikaf fil masjid wal afdolu fil asril awakhir. Sebenarnya semua hari dalam Ramadan engkau persering untuk i'tikaf, tetapi Nabi di 10 terakhir fil asril awakhir, di 10 terakhir itu i'tikaf. Maaf sahabat-sahabat, iktikaf itu bukan untuk numpang tidur di masjid. Iktikaf itu adalah membahas tafsir, belajar Al-Quran. Iktikaf itu adalah berzikir. Engkau memperdalam ajaran agama Islam sampai menjelang sahur. Engkau qiyamul lail, tambah solat tarawihmu dengan solat tahajud, dengan solat hajat, dengan sunat-sunat lainnya. Maka iktikaf di masjid itu dimulai dari berbuka sampai sahur. Jika engkau juga tidak sanggup melakukan satu iktikaf mulai dari sahur sampai iftar, maka minimallah engkau berniat setiap masuk masjid, nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala. Berniat kita untuk berdiam diri di masjid, menunggu sholat zuhur, menunggu sholat maghrib, menunggu perbukaan, menunggu tarawih. Itu sudah termasuk i'tikaf. Ibadah Allah kaum muslimin, sempurnakan puasamu dengan al-adabus siyam, adab-adab puasa. Inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan puasa kita, puasa yang bernilai, puasa kita seperti ahli saum para sahabat, yaitu yang memenuhi adab-adab berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Waffaqanallahu sabila khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.